Asuhan gizi pada balita KEP yaitu gizi kurang di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan. Apa itu KEP? KEP merupakan kependekan dari kurang energi dan protein. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KEP adalah masalah gizi kurang akibat konsumsi pangan tidak cukup mengandung energi dan protein, serta karena gangguan kesehatan. KEP merupakan keadaan kurang gizi yang dapat disebabkan oleh asupan energi dan protein yang kurang, jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan komposisi bahan makanan yang tidak seimbang. Kategori status gizi balita berdasarkan indeks IMT/U usia 0-60 bulan dikategorikan menjadi 6, yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, dan obesitas. Gizi kurang dan gizi buruk termasuk KEP. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Disebut gizi kurang apabila indeks IMT/U pada ambang batas -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD. Disebut gizi buruk apabila indeks IMT/U pada ambang batas kurang dari -3 SD. Apa saja dampak KEP? Kekurangan gizi pada masa ini akan mempengaruhi pertumbuhan otak dan hal ini merupakan investasi yang terlambat yang memberikan hasil yang tidak optimal, sehingga dikenal sebagai lost generation. Kerusakan yang terjadi ini bersifat permanen dan akan mempengaruhi kecerdasan dan kualitas manusia ke depan. Gizi kurang dan gizi buruk termasuk KEP. Masalah gizi yang ditemukan di Desa Sri Mulyo dari data PPG antara lain: yang pertama, tingginya prevalensi gizi kurang pada bayi usia 6-24 bulan sebesar 9,09%. Yang kedua, tingginya persentase asupan energi kurang pada balita sebesar 60%, sehingga diagnosis gizinya: yang pertama, tingginya prevalensi gizi kurang pada bayi usia 6-24 bulan berkaitan dengan pengetahuan ibu yang salah mengenai makanan sumber energi dan protein, ditandai dengan hasil survei prevalensi gizi kurang balita usia 6-24 bulan sebesar 9,09%. Yang kedua, rendahnya asupan energi balita berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran ibu balita mengenai pentingnya kecukupan zat gizi, ditandai dengan persentase asupan energi kurang sebesar 60%. Lalu, bagaimana cara menanggulangi balita gizi kurang dan asupan energi yang kurang? Yang pertama, dengan pemberian PMT pemulihan balita usia 6-24 bulan. Yang kedua, dengan cara penyuluhan ibu balita mengenai keterampilan menyusun PMT berbahan pangan lokal. Cara penanggulangan yang pertama, pemberian PMT pemulihan. Berdasarkan Kemenkes RI, untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita, perlu diselenggarakan pemberian PMT pemulihan. PMT pemulihan bagi anak usia 6-59 bulan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan sebagai pengganti makanan utama sehari-hari. PMT pemulihan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran. Makanan tambahan pemulihan berbasis bahan makanan atau makanan lokal ada dua jenis, yaitu berupa MPASI untuk bayi dan anak berusia 6-23 bulan, sedangkan PMT untuk anak balita usia 24-59 bulan berupa makanan keluarga. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat PMT pemulihan? PMT pemulihan diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal. Makanan tambahan balita ini diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati, misalnya telur, ikan, daging, ayam, kacang-kacangan, atau bahan penukar lainnya, serta sumber vitamin dan mineral yang terutama berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan setempat. Frekuensi pemberian PMT pemulihan. Makanan tambahan diberikan sekali sehari selama 90 hari berturut-turut. Untuk menghindari PMT pemulihan sebagai pengganti makanan utama di rumah,
maka PMT pemulihan sebaiknya diberikan pada pagi hari di antara makan pagi dengan makan siang, sekitar pukul 10 sampai 11, atau di antara makan siang dengan makan malam, sekitar pukul 14 sampai 16 waktu setempat. PMT pemulihan untuk bayi usia 6-8 bulan. Contoh resepnya bubur singkong saus jeruk. Dalam satu porsi mengandung energi 168 kilokalori dan protein 6,6 gram. Bahan-bahan yang digunakan 10 gram tepung beras, 30 gram singkong putih, 20 gram tahu putih, 20 gram telur ayam, 10 gram daun bayam, 1 sendok teh minyak sayur, 20 gram tomat, 150 cc air kaldu ayam, dan 50 gram jeruk manis. Cara pembuatannya dengan mencairkan tepung beras dengan air kaldu menjadi adonan, kemudian mencampurkan semua bahan hingga menjadi bubur. PMT pemulihan untuk anak usia 9-11 bulan. Contoh resepnya nasi tim kacang merah. Dalam satu porsi mengandung energi 215 kilokalori dan protein 7 gram. Bahan-bahan yang digunakan 20 gram beras, 20 gram kacang merah, 25 gram labu siam, 10 gram wortel, 5 gram minyak, dan air secukupnya. Cara pembuatannya, masak beras dan kacang merah dengan air hingga matang. Kemudian, tambahkan labu siam dan wortel yang sudah dicincang. Kemudian masak sampai kekentalan yang cukup. PMT pemulihan untuk anak usia 12-23 bulan. Contoh resepnya bola tempe saus kuning. Dalam satu porsi mengandung energi 250 kilokalori dan protein 10 gram. Bahan-bahannya 100 gram tempe dan 20 gram tomat. Cara pembuatannya, tempe dihaluskan, kemudian dibentuk bulat-bulat, setelah itu digoreng dan ditumis dengan bumbu. Cara penanggulangan yang kedua dengan penyuluhan menyusun PMT. Penyuluhan ini mengikut sertakan ibu balita sebagai sasaran penyuluhan. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan mengenai pengertian PMT, manfaat PMT, dan resep PMT sesuai golongan umur balita menggunakan bahan pangan lokal. Diharapkan setelah adanya penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu balita mengenai tata cara pengolahan PMT dan dapat diterapkan untuk menyediakan makan balita sehingga prevalensi gizi kurang bisa menurun secara perlahan-lahan. Nah, itu tadi asuhan gizi pada gizi kurang. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila ada salah-salah kata.